Hai, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Di tahun pelajaran yang baru, kita masih akan melaksanakan pembelajaran secara daring, mengingat kita masih dalam masa COVID-19. Untuk itu, Bu Guru akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang akan membantu kalian belajar dari rumah. Selamat menyaksikan pembahasan berikut ini. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, bermuatan PPKN oleh Ibu Hendrika Masriat, Wali kelas 5C. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran dari video ini. Setelah kalian menyaksikan dan mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila dan dapat mendiskusikan contoh perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pokok pembahasan kita kali ini mengenai Pancasila atau dasar daripada negara kita. Sila-sila Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berlambangkan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambangkan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, berlambangkan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berlambangkan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlambangkan padi dan kapas. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada pengertian Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia ternyata menyimpan banyak nilai yang menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setiap sila mewakili serta menggambarkan nilai-nilainya sendiri. Kemudian yang kedua menyangkut fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara. Yang kedua, dasar negara. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, kepribadian bangsa. Kita masuk pada sikap-sikap sesuai Pancasila. Berikut beberapa contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila antara lain. Sila pertama, tertib menjalankan ibadah, tidak berbohong, selalu bersyukur kepada Tuhan, dan tidak mengejek teman yang berbeda agama. Sila kedua, menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam berteman, berbagi makanan dengan teman, mengajari teman yang kesulitan belajar. Sila ketiga, mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, memakai produk dalam negeri, dan tidak bersikap sombong. Sila keempat, musyawarah untuk memilih ketua kelas, berani menasehati teman yang berbuat salah, berani mengemukakan pendapat di depan kelas. Dan sila yang kelima, berlaku adil kepada siapapun, membagi tugas secara adil sesuai kemampuan anggota kelompok, dan orang tua tidak bersikap pilih kasih terhadap anaknya. Berikutnya mengenai contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dengan demikian,
seluruh sendi kehidupan negara Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila antara lain. Sila pertama. Sila pertama mengandung pengertian bahwa warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Sila ini juga mengandung makna untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antar pemeluk agama. Nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketiga, saling menghormati dan bertoleransi antar pemeluk agama, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila kedua. Sila kedua mengandung pengertian bahwa setiap warga negara diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan. Nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain, mengakui kesamaan harkat dan martabat manusia, mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memperlakukan sesama manusia secara adil, serta mengembangkan sikap tenggang rasa. Sila yang ketiga. Sila ketiga mengandung pengertian bahwa Indonesia adalah wadah dari terwujudnya kebulatan yang utuh di berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mengakui serta menerima keragaman suku dan budaya bangsa. Sila keempat. Sila keempat mengandung pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, musyawarah perlu diadakan untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain, yang pertama, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Yang kedua, masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, musyawarah untuk mufakat dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mengutamakan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Sila kelima. Sila kelima memiliki pengertian bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonominya. Nilai yang terkandung dalam sila kelima antara lain, yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Demikian pembahasan materi mengenai Pancasila.
Kiranya sangat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian yang menonton dan menyaksikan serta mempelajarinya dari rumah. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.